Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Ketemu lagi kita pada hari ini. Baik, semoga anak-anak ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki tema 3 yaitu tentang tugasku sehari-hari. Nah, apa pelajaran kita? Nanti anak-anak ibu bisa lihat pada tayangan berikut ini. Baik anak-anak ibu, pada kali ini tadi sudah ibu bicarakan kalau kita sudah memasuki tema 3 yaitu tentang tugasku sehari-hari. Khususnya hari ini kita membicarakan masalah pelajaran bahasa Indonesia yaitu KD 3.2. Selanjutnya anak-anak ibu bisa perhatikan. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang denah atau lokasi suatu tempat. Nah, apa tujuannya kalau kita membicarakan denah atau lokasi suatu tempat? Itu tujuannya agar kita mengetahui letak suatu tempat. Ya. Kemudian anak-anak ibu coba lihat, perhatikan. Ini ada rumah Dena, rumah Adi, rumah Siti, dan rumah Ayu. Kira-kira apa yang anak ibu dapat ambil dari denah rumah ini? Iya. Nah, anak-anak ibu lihat. Ini ada Jalan Ki Hajar Dewantara. Di Jalan Ki Hajar Dewantara ini terdapat rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu. Kemudian di depan rumah Siti terdapat musola. Selanjutnya, nah ini ada sebuah cerita. Ayo kita baca sama-sama anak-anak ibu sekalian. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Nah, dari denah rumah yang pertama tadi, kemudian ada sedikit cerita singkat tentang rumah Siti, maka kita bisa mengetahui atau menemukan kosakata dalam cerita tadi. Kosakata yang bisa kita temui itu diantaranya adalah sebelah kanan. Kemudian kosakata berikutnya adalah sebelah kiri. Kemudian kita juga menemukan kosakata di depan. Nah, mana tadi contohnya? Ini di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Inilah kosakata yang bisa kita temui dari cerita mengenai denah rumah Siti tadi. Selanjutnya, dari cerita singkat tentang Siti di atas, dapat kita buat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kosakata di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, bahkan kita dapat menanyakan alamat tempat tinggal. Seperti contoh, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo anak-anak ibu, jawab. Tadi kan kita sudah baca cerita dan kita sudah lihat denah. Iya, pintar sekali. Selanjutnya, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Bagus, berarti anak-anak ibu masih ingat tentang cerita dan denah yang tadi ibu tampilkan. Kemudian bangunan apakah yang terdapat di depan rumah Siti? Iya, musola. Bagus anak-anak ibu ya. Kemudian, nah kita bisa menanyakan di manakah alamat rumah Siti? Ayo, siapa yang masih ingat di mana alamat rumah Siti dari denah dan cerita singkat kita tadi? Iya, alamat rumah Siti di Jalan Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya
Nah, anak-anak coba kalian amati denah di bawah ini. Ini rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, rumah Rama. Nah, di depan rumah mereka terdapat jalan yang namanya Ki Hajar Dewantara. Kemudian di seberang jalannya juga terdapat posyandu, rumah Bayu, musola, toko, dan pos kamling. Dari denah ini maka bisa kita buat yaitu pertanyaan. Nah, ini dia nomor 1. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah. Nah, rumah siapa? Ayo. Nah, nanti anak-anak ibu jawab ya. Di samping kiri musola adalah rumah siapa? Di depan rumah Rama adalah rumah, di depan toko adalah rumah siapa juga? Serta terakhir nomor 5, rumah Budi terletak di jalan apa? Nah, 5 soal ini anak-anak ibu nanti kerjakan di buku latihan berdasarkan denah tersebut di atas. Nih, berdasarkan denah ini ya anak-anak ya. Jadi anak-anak ibu perhatikan nanti denah ini. Setelah anak-anak ibu memperhatikan denah ini, anak-anak ibu nanti silakan menjawab pertanyaan yang ada pada akhir pembahasan kita ini. Ingat, ini dikerjakan di buku latihan. Baik anak-anak ibu sekalian, kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa untuk mengulangi kembali belajar di rumah. Ya, ups, jangan lupa rajin sholat dan mengaji, jaga pola makan dan istirahat yang cukup, serta selalu berdoa agar bisa kembali ke sekolah. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.